Semuanya, perkenalkan saya Marcelon Johnson Ricam dari 11 MIPA 5. Saya Mari Alfionita Sadapayu dari kelas 11 MIPA 5. Saya Nario Bornolera dari 11 MIPA 5. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami di perpustakaan tentang penerapan matriks di IPA sehari-hari. Laporan yang akan kami buat adalah penerapan matriks dalam pendataan buku fiksi di perpustakaan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Penerapan matriks dalam kehidupan sangat beragam. Penggunaan matriks berfungsi untuk mempermudah dalam membaca dan memahami data. Contoh-contoh penerapan matriks sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyelesaikan sistem permasalahan linear. Yang kedua, transform geometri. Yang ketiga, program komputer. Yang keempat, jadwal siaran televisi. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hubungan matriks dengan daftar jenis buku fiksi di perpustakaan SMA Suradikara. Yang kedua, apa jenis matriks yang digunakan dalam daftar buku fiksi di perpustakaan SMA Suradikara. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya yaitu menjelaskan hubungan matriks dengan daftar jenis buku fiksi di perpustakaan SMA Suradikara. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan matriks apa yang digunakan dalam daftar buku fiksi di perpustakaan SMA Suradikara. Oke teman-teman, setelah kita membahas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan laporan bersama Dino, sekarang kita akan mempelajari materi dasar tentang matriks. Sebelum itu, kita mengenal definisi dari matriks. Matriks merupakan angka-angka yang disusun berbentuk persegi panjang menurut aturan baris dan kolom dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang definisi matriks, saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk matriks. Bentuk matriks yang akan saya jelaskan adalah matriks persegi yang kami gunakan dalam laporan kami, dan dua tambahan matriks lainnya yaitu matriks bentuk nol dan matriks transpos. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai ordo M kali M. Jadi matriks persegi ini barisnya M dan kolomnya M. Misalnya kalau barisnya ada 2, berarti kolomnya juga ada 2. Jika barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Misalnya himpunan matriks A berikut ini. Dari matriks A terdapat 3 baris, yaitu baris pertama, kedua, dan ketiga, dan juga 3 kolom, yaitu kolom pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ordo dari matriks himpunan A adalah 3 kali 3. Kedua, matriks 0. Suatu matriks akan disebut matriks 0 jika semua anggotanya merupakan angka 0. Matriks 0 sendiri memiliki ordo M kali N. Berikut contoh dari matriks 0. Yang pertama, matriks 0 dengan ordo 2 kali 3. Berarti matriks ini mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Yang kedua, matriks dengan ordo 3 kali 2. Berarti matriks 0 ini memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ketiga, matriks transpos. Matriks transpos merupakan matriks yang ditukar kolom dan barisnya. Contoh pada himpunan matriks A berikut ini. Jadi, baris pertama pada matriks A akan menjadi kolom pertama pada transpos dari matriks A. Jadi, 5, 1, dan 0 ini akan menjadi kolom pertama di transpos matriks A. Jadi, 5, 1, dan 0 menjadi kolom pertamanya. Seterusnya untuk baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang bentuk-bentuk matriks, saya akan menjelaskan tentang beberapa operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan pada matriks. Yang kedua, pengurangan pada matriks. Dan yang ketiga, perkalian matriks dengan bilangan real. Yang pertama, penjumlahan pada matriks. Penjumlahan pada matriks operasinya merupakan penjumlahan pada elemen-elemen yang sama pada kedua matriks tersebut. Contohnya, diketahui himpunan matriks A dan himpunan matriks B. Ditanya matriks A ditambah matriks B. Jadi himpunan matriks A adalah 5, 1,
3 dan 2, sementara matriks B merupakan matriks 0 dengan semua himpunan adalah bilangan angka 0. Setelah itu kita jumlahkan elemen-elemen pada posisi yang sama pada kedua matriks tersebut. Jadi 5 ditambah dengan 0, 1 ditambah dengan 0, 3 ditambah dengan 0, 2 ditambah dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah baris pertama 5 dan 1, baris kedua adalah 3 dan 2. Yang kedua, pengurangan pada matriks. Sama halnya dengan penjumlahan pada matriks, operasi pengurangan pada matriks adalah mengurangkan elemen-elemen yang sama pada kedua matriks tersebut. Berikut adalah contoh pengurangan pada matriks. Diketahui matriks A adalah baris pertama 3 dan min 2, baris kedua min 1 dan 4, dan matriks B baris pertama min 5 dan 7, baris kedua min 1 dan 0. Ditanya matriks A dikurang matriks B. Kita kurangkan elemen matriks pertama dan matriks kedua, berarti 3 dikurangi min 5, min 2 dikurangi 7, min 1 dikurangi min 1, 4 dikurangi 0. Hasilnya adalah 8, 9, 0, dan 4. Jadi himpunan penyelesaian matriks A dikurang matriks B adalah baris pertama 8 dan 9, baris kedua 0 dan 4. 3. Perkalian bilangan real dengan matriks. Berikut contohnya. Diketahui matriks A pada baris pertama adalah min 2 dan 7, baris kedua 3 dan min 2, baris ketiga 4 dan 0. Ditanya 3 dikali matriks A sama dengan, jawabannya 3 dikali matriks A sama dengan 3 dikali semua elemen pada matriks A. 3 dikali min 2 sama dengan min 6, 3 dikali 7 sama dengan 21, 3 dikali 3 9, 3 dikali min 2 min 6, 3 dikali 4 12, 3 dikali 0 0. Jadi pada kali ini saya akan membahas pembahasan. Yang pertama, hubungan antara matriks dengan daftar jenis buku fiksi di perpustakaan SMK Suradekara. Untuk melihat lebih lanjut, berikut kami selesaikan data pengelompokan buku fiksi. Seperti inilah tabel data pengelompokan buku fiksi. Dapat disimpulkan dari tabel di atas, genre novel disebut baris dan jenis buku fiksi disebut kolom. Kita beralih ke jenis buku kedua. Pada nomor 2 ini, jenis matriks yang digunakan dalam daftar buku fiksi di perpustakaan SMK Suradekara menurut aturan persegi. P sama dengan 432, 751, 869 disebut matriks persegi. Order dari matriks P 3x3. Angka-angka pada matriks P seperti 432, 751, 869 disebut unsur atau anggota matriks P. Anggota pada baris ke I dan kolom J biasanya diwakili oleh simbol AIJ. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami